Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dalam program Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa di Radio Cahaya FM yang kita mulai seperti biasa di jam 5 sore hingga jam 5.30 sampai dengan setengah 6 sore. Kita akan berbincang dalam program Mohima Buka bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim yang senantiasa bersama-sama kita dari setiap program dakwah yang diselenggarakan oleh Cahaya FM. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa para pendengar bisa menanyakan hal-hal yang sehubungan dengan amalia kita bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita bisa membahasnya atau menjawabnya pada kesempatan-kesempatan yang insya Allah selama bulan suci Ramadan ini. Kalaupun tidak bisa kami membahasnya atau menjawabnya pada kesempatan sore hari ini, bisa didengarkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya selama bulan suci Ramadan. Baik Ustadz, sudah hari yang keempat. Semoga para pendengar kita doakan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga puasa yang 3 hari telah berlalu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Boteto beito. Ya. Poilendo nga amilatun la umapil tundo to bulan suci Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tercatat. Ya. Magagapoli enggak bolu-bolu Ya. Ya, ditinggal 27 hari ke depan ini bagaimana perjuangan kita. Ya. Apakah tetap eksis atau enggak aku kurangi ya. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk bisa memberikan ceramahnya pada sore hari ini. Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang keempat dari bulan suci Ramadan. Kita sudah membahas dua hal yang diterima puasa kita, dua hal yang akan diterima doa kita, ya. Di antaranya doanya orang berpuasa menanti dia buka puasa. Yang kedua adalah doanya orang terzalimi, dan yang ketiga adalah doanya pemimpin yang adil. Mungkin Ustadz bisa bahas lebih detail mengenai pemimpin yang adil ini seperti apa Ustadz, atau mungkin ada contoh-contoh di zaman Rasulullah seorang pemimpin yang adil itu seperti siapa begitu Ustadz, dan yang bagaimana tipe seorang pemimpin yang adil itu Ustadz? Pemimpin yang adil itu pertama, dia mengetahui hak-hak rakyatnya, ya, dan mengetahui hak dia sebagai pimpinan. Yang kedua, pemimpin yang adil itu dia mengetahui bahwa pemimpin itu adalah titipan Allah yang sekali-kali pasti dia akan cabut. Jadi pemimpin itu adalah amanah dan titipan Allah. Dia semacam jabatan jabatan yang dititip oleh Allah. Pergunakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita wa idza tumina khona. Di antara ciri-ciri orang munafik apa? Apabila diberikan amanah, dia khianat dengan amanah tersebut. Jadi pemimpin ini hanya kepada yang memimpin rakyat atau juga termasuk pemimpin rumah tangga Ustadz? Oh, itu yang paling kecil. Ya. Bagaimana mungkin dia mampu memimpin rakyat yang sebanyak, yang sebesar rumah tangganya saja dia tidak bisa pimpin? Ya, begitu ya. Jadi kegagalan. Jadi kepemimpinan yang terkecil itu adalah kepemimpinan rumah tangga. Kalau rumah tangganya misalnya dia tidak mampu memimpin, bagaimana mungkin? Sedangkan rumah tangga saja cuma istri dan anak dia tidak mampu urus, bagaimana mau urus dengan orang yang banyak, ya? Cuman berapa orang saja dia tidak mampu urus, bagaimana mau urus orang yang banyak? Hak orang yang banyak, ya, itu harus diintrospeksi diri, ya, sebelum dia mau menjadi seorang pemimpin yang lebih besar skopnya.
Jadi rakyat juga harus melihat Ya. siapa ini yang akan kita orang mau pilih jadi sebagai kepala dusun misalnya. Ya. Sedangkan tikadus DP Rumah tangga berantakan. itu contoh. Contoh, ya. Contoh poli uti ya. Bawa konto. Jadi ini bawa contoh poli ini. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa dari seorang pemimpin yang adil. Berarti Ya. pemimpin ini yang berdoa, Ustaz. Iya. Makanya kata Imam Malik apa? Lau kuntu da'watan mustajabah la da'autu li sultan. Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya doakan kepada pimpinan saya. Ya. Itu kata Imam Malik. Iya, kalau rakyat yang berdoa kepada pemimpinnya, Ya. ini bagaimana, Ustaz? Doa apa dulu? Ya, dia biasanya kan doa, ya Allah berikanlah umur dan kesehatan yang panjang, umur panjang, kesehatan, rezeki, dan juga lindungilah para pemimpin-pemimpin kami. Biasanya kan seperti itu. Ya. Itu- Karena kata apa namanya Fudail bin Iyad begini. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Ya. Dan seburuk-buruk pemimpin membenci rakyatnya dan rakyatnya membenci pemimpinnya. Jadi kita posisi yang mana? Apakah posisi pemimpin yang baik atau posisi pemimpin yang buruk? Ya. Ya, kita mulai introspeksi diri. Jadi, Ustadz ya, jadi kalau ini adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dari pemimpin yang adil. Ya. Nah, misalnya Ustadz ya, Ya. saya punya pimpinan di kantor itu adil. Berarti saya boleh datang pas saya pimpinan di kantor. Pak, doa kamar saya ini supaya dapat rezeki. Karena tadi tipe Ustadz bilang tadi, Iya. bahwa doa pemimpin itu diijabah ketika dia adil. Iya. Dia ini pemimpin yang bagus. Iya. Jadi kalau misalnya tipe bupati gagal DP cara pemimpin, Iya. jadi saya datang Pak Bupati doa kamar saya ini karena Iya. tipe bupati kan orang rasa adil dalam Ya. memimpin rakyatnya. Makanya misalnya. kenapa di Gorontalo itu pemimpin itu apa? Eyangku. Begitu. Jadi tuba eyangku itu. Ya. Nah, itu karena apa? Karena dia itu dikabulkan doanya. Ya. Iya, iya, Dikabulkan iya. doanya. Itu. Jadi bukan sebenarnya dia kan coba lihat dia tuba eyangku itu dia bersolawat Allahumma sholli ala. Jadi tiap kali itu diangkat satu jahar itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Atau ala tidak Allahu Akbar, sering saya dengar juga begitu. Ya, Allahu Akbar. Cuma Allah yang besar ya. Ya, jadi kadang dia kan begitu, Allah Akbar atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu apa? Itu menunjukkan bahwasannya dia itu memegang amanah yang sangat berat. Ya. Ya. Jadi hal yang ditubuh begitu itu hal yang berat. Ya. Karena hanya Allah yang disembah. Ya. Kemudian ada rakyat yang menyembah Ya. dia, jadi dia kembalikan kepada ya Allah, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha Ya. besar. Ya, Seperti begitu. itu. Jadi itu dari makna dari tubuh Eyanggu. Dan yang kedua makna dari tubuh Eyanggu itu apa? Dia diwakilkan untuk bisa berdoa kepada rakyatnya. Karena itu pemimpin yang adil tadi. 3 doa yang Allah tidak akan tolak doanya. Di antaranya apa? Doanya orang yang pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu harus ditaati, Ditaati, harus ya. diikuti. Jangankan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak adil pun ditaati, ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Alaikum bisam'i wa ta'ah, ya. Wa in daraba dhahrak, wa in akhadha malak. Hendaklah kamu dengar dan taat, walaupun diambil hartamu, walaupun dipukul punggung-punggungmu, tetap taat kepada pemimpin selama dia tidak mengajak kepada keburukan. Karena kata Nabi apa? Idza umira bi maksiatin fala sam'an wala ta'ah. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka jangan dengar dan jangan taat. Tetapi bukan berarti kita tidak dengar dan taat selama-lamanya, tidak. Tapi ketika pada maksiat itu kita tidak dengar dan taat. Tapi kepada hal yang lain, selama dia baik kita harus dengar. Begitu Ustaz ya. Jadi pemimpin yang adil ini doanya diterima. Ya, karena memang seperti yang saya dengar, atiullah wa atiur rasul Wa ulil amri minkum. Kenapa tidak ada wa atiu ulil amri? Berarti ada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Iya. Jadi cuma langsung pemerintah. Kepada pemimpin. Jadi wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Amri Tidak ada minkum. wa atiu ulil amri. Ya. Artinya Ustaz? Artinya kita taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak boleh kita taat. Ya, Seperti begitu. itu makna dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Jadi kepada pemimpin-pemimpin kita harus taat. Ya. Karena kenapa? Karena doanya mereka diterima oleh Allah. Ya. Jadi begitu kan? Ya. Jadi karena doanya para pemimpin yang adil diterima oleh Allah, jangan sampai mereka doakan kita karena kita orang tidak taat kepada pemimpin yang adil ini. Ya. Kemudian pemimpin yang berdoa Ya. kepada Allah, ini kita rakyat ini tidak patuh pak kita. Nah, ya Allah, tolong luruskan mereka. Kalau ini pemimpin saya minta sama Allah untuk meluruskan kita. Biar Allah yang luruskan. Allah yang meluruskan. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pada pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil ini akan sulit kita dapatkan, tapi insya Allah para pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia, di Gorontalo, di Kabupaten Bualemo, insya Allah selama bulan suci Ramadan ini dan terus seterusnya akan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat kita khususnya akan tentunya kalau pemimpinnya bagus berarti rakyatnya sejahtera, insya Allah. Karena semua kebijakan ada di para pemimpin kita yang punya kebijakan itu. Baik, karena Ustadz bilang, Ustadz sampaikan tadi bahwa salah satu pimpinan terkecil adalah rumah tangga. Ya. Jika rumah tangga saja dia berantakan, berarti otomatis dia tidak bisa jadi pemimpin untuk lebih di atasnya lagi. Ya. Ini bisa jadi ukuran bagaimana Ustadz? Ya. Karena apa namanya, kata Nabi Muhammad SAW apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wa kullu zawjin ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan setiap suami itu adalah pemimpin, akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana rumah tangganya. Nah, maka bagaimana mungkin skop yang kecil saja dia tidak bisa atur? Bagaimana skop yang lebih besar lagi? Tentunya dia akan berantakan lagi. Ya. Jadi kan aturannya di patokannya di situ. Yang kecil saja dia tidak bisa atur, bagaimana yang besar? Sama dengan begini. Uang 1 juta saja dia tidak bisa manage, apalagi mau pegang yang 10 juta. Iya. Baik, pemimpin yang adil, kita berdoa kepada Allah. Kalau kita yang sebagai rakyat, kita sebagai bawahan mendoakan pemimpin kita, bagaimana itu? Doakan pemimpin yang baik. Walaupun dia salah, walaupun dia terjatuh dalam kesalahan, kita doakan tetap kebaikan terus. Ya. Gitu. Tapi itu tidak termasuk salah satu, karena cuma ada tadi kategori yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah, itu adalah pemimpinnya adil. Kalau kita masyarakat yang mendoakan, berarti kita mengambil posisi pada saat buka puasa kita doakan pemimpin kita kan, gitu ya. Ya, doakan tetap selalu selipkan doa-doa kita di sepertiga malam, di buka puasa, doakan, ya Allah, sehatkanlah pemimpin kami, sehatkanlah bupati kami, sehatkanlah wakil-wakil rakyat kami. Ya, satukanlah hati-hati mereka, jauhkan mereka dari perkelahian dan perpecahan. Ya, didoakan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik sampai dengan selesai mereka menjabat sebagai pejabat negara, ya seperti berarti itu. Insya Allah dengan demikian, kalau kita doakan yang baik-baik, apalagi di menjelang buka puasa seperti ini, insya Allah akan kabulkan dan kita bisa merasakan kesejahteraan itu sama-sama kita. Karena kalau di atas kita pada senang, semuanya bahagia, adem ayem, tidak ada perseteruan, tidak ada perkelahian, aman-aman. Insya Allah, dan rakyatnya pasti insya Allah juga bahagia. Kita orang bisa membeli kue dengan ada doi, perputaran ekonomi lancar, uang sahur cepat cair, TKD cepat cair. Amin. Ya, insya Allah. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah. Jadi itu tadi Ustadz ya, sudah 3 atau masih ada yang lain Ustadz ya? Orang-orang yang artinya doa yang akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ditolak adalah tadi sudah 3 ya. Jadi kata Nabi kita tadi salah satu la turad da'watuhum. Jadi 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Jadi yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa ketika dia menanti buka puasa. Yang kedua doanya orang terzalimi. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang pemimpin yang adil itu. Jadi kalau saya misalnya pimpinan rumah tangga, baru saya berdoa, berarti termasuk saya kan
ketika saya mampu memimpin rumah tangga saya dengan adil-adilnya, berarti doa saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemimpin yang adil kan namanya pemimpin, berarti umum, ya, pemimpin rumah tangga. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan mintakan pertanggungjawaban. Itu Ustaz. Jadi jangan merasa bahwa dewa obo dia pemimpin, tapi tunggu dulu, ente ada rumah tangga. Ya, ente suami. Ente suami. Jadi berarti ente pemimpin. Jadi minimal memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terus kita berbincang untuk menjelang buka puasa, dan kami meyakini bahwa puasa yang keempat ini masih suasananya masih terasa. Artinya kok betul-betul ada widuti istilahnya Ustaz ya, masih semangat luar biasa. Apalagi suasana kita lihat di sore tadi banyak sekali yang jual kue dan seterusnya. Kita berdoa bahwa semua kue-kue ini bisa laku. Apalagi di kompleks Tugu Jagung itu banyak sekali orang jual kue dan seterusnya. Insya Allah cepat laku dan cepat bisa balik ke rumah, persiapan untuk buka puasa. Tapi saya heran Ustaz, masih dengan kue-kue ini hampir setiap sudut-sudut kota, artinya kalau saya dari sini ke kota banyak sekali yang menjual kue, tapi laku alhamdulillah. Ini apa ini Ustaz? Berkah Ramadan. Artinya kalau di luar Ramadan banyak sekali yang menjual kue tapi tidak laku. Tapi kalau Ramadan laku terus Karena apa? Karena itu berkah Ramadan. Jadi di situ Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang mau berusaha. Bukan cuman yang di pinggir jalan, yang delivery juga laku. Jadi karena puasa ini, padahal ini Ustadz, di rumah itu banyak, artinya kan persediaan itu juga ada. Jadi kalau mau pikir begini, apa ini jual kue, sementara 4 orang per rumah ada masing-masing enggak timah itu ali atil hutuku kisi tapi tetap orang jual. DP istri ada jadwal buka puasa. Berarti banyak kue di rumah. Ada kan beranggapan begitu, apalagi jual kue. Tapi banyak laku di mana-mana orang beli kue. Jadi tapi ada saja rezeki masyarakat Ustaz. Jadi misalnya yang biasanya susah beli kue, tapi selama Ramadan ada tukang bento, ini boleh maaf politik. Artinya semua ekonomi masyarakat terputar bagus selama bulan suci Ramadan. Orang yang tidak mampu beli sarung, tapi kalau puasa dia bisa beli sarung. Ini yang kita heran ini Ustaz berkah Ramadan, di mana Allah memberikan rezeki ke setiap hambanya dari pintu-pintu yang tidak diketahui. Itu baru rezeki. Belum lagi pengampunan dosa. Jadi luar biasa. Insya Allah kita semua dapat rezeki di bulan suci Ramadan ini, dan semua yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang memberikan buka puasa mungkin ada semangat buat mereka Ustadz, karena saya lihat di jalan-jalan orang juga berbagi sana sini dengan semangatnya membagi-bagi. Kata Nabi Muhammad SAW, man aftara sha'iman falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Barang siapa memberikan buka puasa, maka baginya pahala dan pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi dua itu. Jadi artinya tidak hilang DP pahala puasa. Min ghairi ayan qusa, tidak menghilangkan pahala dari buka puasa dari puasanya itu. Jadi itu nikmatnya kita memberikan buka puasa itu. Double. Jadi ciki 2 pintu dia. Jadi pintu dia puasa, baru pintu lagi dia kasih buka puasa orang. Apalagi kalau dia kasih buka banyak. Memang tak double banyak itu. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang ada wanita haid dia tidak bisa berpuasa. Tapi dia bikin makanan buka puasa untuk 10 orang. Belum tambah lagi di balik isi dan itu Satrobi punya 12 orang. Jadi baru satu hari 12 orang. Itu baru 12 orang. Belum kalau satu hari 24 orang, 50 orang. Jadi sudah dihitung 50 hari dia berpuasa. Itu bukan berarti kalau tadi puasa Ustaz mampu poa. Bapak Allah, itu mau ngelewat penduduk puasa. Tidak boleh juga begitu. Artinya tidak ada guna kalau begitu Jadi ini yang memberi ini tetap berpuasa ketika diwajibkan. Kenapa juga kita berpuasa? Karena apa? Kita berbagi rasa dengan orang miskin. Beginilah dirasakan oleh orang miskin. Itu salah satunya. Kita berbagi rasa. Jadi walaupun misalnya kita biasa makan daging, biasa makan yang enak-enak, kita bisa berbagi. Begini yang dirasakan oleh orang miskin. Kasihan siang-siang so lapar sekali. Cari makan buat tidak ada doi, tidak ada uang. Nah itulah kita bisa berbagi rasa dengan orang-orang miskin, orang yang tidak mampu. Jadi kita juga memberikan semangat kepada ibu-ibu yang jualan kue.
Ya, ini memang mengherankan. Saya selaku hamba Allah juga suatu keajaiban yang luar biasa di bulan suci Ramadan ya, Ustadz. Kenapa? Karena banyaknya orang yang memberikan buka puasa di jalanan, di kantor, di masjid-masjid, full orang buka puasa. Tapi kue yang di jalanan juga laku. Ente bayangkan ini Ustadz ya. Yang semestinya tidak ada yang membeli kue karena semua orang menyelenggarakan buka puasa. Di rumah juga ada kue-kue enak. Tapi kenapa kue-kue di jalanan ini tetap laku? Ini makan harus pada saat orang buka lagi model lagi. Makan baru model lagi. Artinya ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak tersadari. Kalau kita renungi muhasabah, luar biasa ini Allah. Cuman kadang berikan. juga saya dapati Bali, ada orang yang sahur kasihan, mungkin karena tidak tak bangun sahur. Pagi-pagi itu banyak orang yang jaga buang makanan. Ya, saya jaga dapat begitu. Mungkin saya husnuzon saja. Mungkin karena dia siapkan ini makanan sahur kasihan. Baru dia tidak tak bangun sahur. Ya ilo rugi loh mao. Ya, karena ilo rugi makanya dia buang. Dia kasih makan ayam gitu. Jadi memang yang masak juga usahakan sekedar, jangan ikut nafsu. Jangan, artinya jangan sampai sama dengan orang babili mie, patimba. Mak saya mau babili mie mbak, baru timba ada tanya, pidis, baru yang babili Ustadz bilang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak, belum dapat rasa mau pidis atau bagaimana ini? Baru lagi dia ada tanya, saya mau beli mie ayam, tidak usah kasih ayam baru dia ada tanya ulang yang kalau tidak mau kasih ayam berarti tidak mie ayam itu. Maksud saya tidak usah kasih pak ayam, saya mau makan. Jadi mendengar yang itu cuma guyon juga, hanya untuk menghibur kita di sore hari ini sembari menunggu buka puasa. Sekali lagi artinya acara Mohima Buka ini tidak menonton kepada keseriusan, tapi juga ada sedikit menghibur. Artinya kita menghibur juga, ada ketertarikan. Mau lungo itu Mohima Buka, mau ingo PET itu. Artinya kan sembali wan pola-pola ingo makan, artinya mau duhenga pulang. Karena biasanya di dekat-dekat buka itu memang tensi tinggi. Sedikit apa kore tipong apa buka openda ya. Cuma karena ada hal-hal yang bisa membuat kita tertawa, tersenyum, insya Allah ini berkah juga buat para pendengar CHFM yang sementara bersama kami. Jadi sekali lagi Ustadz sudah menyampaikan buka puasa itu adalah di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menolak. Doa orang yang berpuasa menanti buka puasa. Itu janji Allah. Allah yang sudah lewat lisan Nabi. Bahwa Allah tidak akan menolak doa itu. Jadi ini kesempatan. Mulai dari sekarang jam 5, mau dekat-dekat setengah 6, tolong mempersiapkan diri kita untuk berdoa dengan cara mungkin kita banyak beristighfar dulu. Nanti sudah pada ujung-ujung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dari sisi berdoa ini masih banyak hal yang mungkin kita perbaiki dari diri kita sendiri. Karena ada juga orang malu berdoa. Anak ini malu sebenarnya berdoa kepada Allah. Terlalu banyak anak pedosa. Biar Allah yang akan menentukan saya hidup. Biasanya begitu. Terlalu banyak maksiat yang saya beri. Terlalu pasrah itu namanya. Itu pasrah konyol itu namanya. Jadi misalkan pada saat dia mau berdoa, malah justru banyak dosa begitu, banyak mendekat sama Allah. Banyak beristighfar. Ini berarti dia pasrah konyol itu namanya. Kalau banyak dosa, berdosa sudah. Semua bertobat saya. Insya Allah mau main Ramadan ini saya bisa semua bertobat. Pokoknya betul-betul saya kasih tinggal sama saya tidak jaga bagati saya. Artinya jangan sampai bos selama bulan Ramadan. Pola patah Ramadan mau pobohu ulangi. Bukan seperti itu ya. Artinya doa-doa yang kita sampaikan ini selama Ramadan dan insya Allah tetap istiqomah sampai selesai, sampai mubahu dapat yang Ramadan tahun depan gitu misalnya. Karena ini kan baru hari keempat, masih ada hari kelima, keenam, ketujuh sampai seterusnya untuk kita banyak-banyak berdoa. Hingga sekarang kita sore hitung-hitung ke sana.
Nah, ini so hari keempat. Ya. So apa-apa yang kita orang bikin Ya. dalam mengisi Ramadan ini. Kalau masih kurang kita tambah. Ya. Kalau masih kurang kita tambah. Ya. Kalau so ada kita tambah terus, tambah terus. Ya. Sehingga ya insya Allah di ujung Ramadan ya. Bisa sempurna. Insya Allah. Oke, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.